There is one to come, greater than me, who will baptize with fire. I am just a voice in the wilderness, preparing the way for the... Lord. Don't stop. Surely I need you to baptize me. John, what you are doing is right. Baptize me. Haleluya, shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Saya percaya Tuhan selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Terbukti saat ini kita boleh ada semua karena pemanah Tuhan. Mari kita mau masuk dalam hadirannya, kita mau tenangkan hati kita. Kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kau yang layak dipuji, Kau yang layak disembah. Kami boleh menyadari kami ada semua karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, di hari Sabat Tuhan yang kudus ini, kami mau datang merendahkan hati kami di hadapan. Kuduskan kami, layakkan kami. Biarlah kemuliaan hanya menjadi milik Tuhan. Tilik setiap hati kami Tuhan, kami rindu memberi yang terbaik untuk Engkau. Jamah dan lawan setiap kami, Roh Kudus, puaskan setiap dahaga kami Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau yang layak kami puji, Kau yang layak kami sembah. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mau menikmati persekutuan yang indah dengan Engkau pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Mari bawa syukurmu kepada Tuhan, bawa bermazmurlah bagi Dia. Naikkan sembahmu, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau yang kami sembah. Hosana, Hosana. Terima kasih Yesus. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Tiada Bapa yang seperti Engkau yang begitu mengasihi kami. Kau Bapa yang tidak pernah menyakiti kami Tuhan. Kau Bapa yang tidak pernah mengecewakan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari naikkan pujian ini dan katakan, tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku. Aku percaya
daya seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan semua kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memulihkanku. Haleluya. Kau turun tangan memberkati kami, pulihkan kami Tuhan. Oh, Bapa kuasa-Mu sempurna. Haleluya. Bawa sembahmu kepada Dia, bawa syukurmu kepada Tuhan. Dia sungguh baik, Dia sangat baik bagi setiap kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kau sangat baik, Kau sungguh baik. Haleluya, haleluya. Terima kasih, syukur bagimu. Haleluya Yesus, Kau sungguh baik bagi setiap kami Tuhan. Benar Bapa, tiada yang seperti Engkau, Bapa yang begitu mengasihi kami, Bapa yang sangat mengasihi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mari lanjutkan karya-Mu atas setiap kami, karena kami percaya Tuhan, kami adalah orang-orang yang diberkati. Kami adalah umat-umat pilihan-Mu Tuhan. Kami adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang Tuhan. Terima kasih Yesus, di dalam nama Tuhan kami siap memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Haleluya, amin. Haleluya. Seberapa dari kita percaya kita adalah umat-umat yang diberkati oleh Tuhan. Mari yang diberkati Tuhan, kita mau naikkan syukur kita lebih lagi kepada Dia. Kita mau lebih lagi bersuka cita di hadapan Tuhan. Dengan iman kita mau naikkan pujian ini kepada Dia. Haleluya. Kasih setiamu yang Kau bagiku, hikmat kebajikan, hikmat kebajikan bersedia bagiku. Bab alasanmu limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Yang diberkati katakan, aku
Mari pagi hari ini kita mau siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Dan kita mau buka hati kita untuk kebenaran Tuhan. Tuhan sungguh baik, Dia selalu menunjukkan kebesarannya dalam kehidupan kita. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan kepada Tuhan, Tuhan Kau sungguh sempurna. Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Tuhan Kau sempurna, Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Sekali lagi katakan hidupku, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Kami mengucap syukur ya Bapa, karena kami yakin Tuhan Engkau tidak pernah sekalipun meninggalkan kami. Hingga minggu pagi hari ini kembali kami bisa bersekutu karena kemurahan Tuhan. Kami yakin Engkau terus bekerja sampai karya-Mu semua dituntaskan, setiap janji-janji Tuhan digenapi. Kami dengan sukacita menyambut suara Tuhan karena kami percaya ada kuasa di dalam firman Tuhan. Dengan penuh ucapan syukur kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom, saudara dikasih Tuhan. Saya percaya kita semua tetap menikmati hari-hari yang indah ini bersama Kristus, karena tidak ada hari yang baik, karena semua hari yang diciptakan Tuhan selalu baik. Haleluya. Pada pagi hari ini kembali karena anugerah dan kasih karunia Tuhan, kita bersama-sama punya kesempatan menikmati kemurahan Tuhan lewat firman-Nya. Untuk tema pada pagi hari ini, di
Di minggu yang kedua di bulan Juni ini, Tuhan ingin menyapa kita, mengingatkan kita tentang satu hal. Ya, saya beri tema yaitu berubah ke bentuk semula. Ya, berubah ke bentuk semula. Kita akan mengawali dengan membuka Alkitab kita, Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-12 dan 13. Baik, demikianlah bunyi firman Tuhan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Haleluya. Segala perkara itu pasti bisa kita tanggung asalkan kita di dalam Dia. Paulus juga sangat yakin sehingga dia mengucapkan kata-kata ini. Paulus sangat yakin bahwa ada kekuatan di dalam Tuhan untuk menanggung segala perkara, bukan satu atau dua tetapi segala perkara. Kenapa Paulus mengatakan hal ini? Karena dia tahu persis bahwa solusi, bahwa jalan keluar itu bukan berasal dari luar, tapi berasal dari dalam. Ingin keadaan berubah? Saya yakin kita semua pasti menginginkan keadaan lebih baik dari hari yang kemarin. Selalu ada perubahan itu yang kita mau. Tetapi kita juga harus paham bahwa perubahan itu bukan dari luar, saudara ya. Perubahan itu harus dimulai dari dalam keluar, bukan sebaliknya. Nah, sekarang ini banyak orang mencari solusi di luar, ya, menginginkan perubahan dan selalu berusaha mencari jalan keluar, tapi sayangnya tidak di dalam Tuhan. Nah, lewat situasi seperti sekarang ini, sebetulnya Tuhan sedang menggiring kita semua untuk mengerti bahwa solusi itu bukan dari luar, tetapi dari dalam. Dan kalau hari-hari seperti ini, situasi seperti ini, kita mengharapkan pertolongan dari siapa di luar sana? Karena di luar sana satu persatu sudah mulai berjatuhan. Kekuatan-kekuatan yang selama ini bisa diandalkan, kekuatan-kekuatan yang selama ini dielu-elukan, ternyata satu persatu mulai lemah dan roboh, bahkan berjatuhan. Itu sebabnya ayat ini menjadi sangat relevan di hari-hari ini, karena segala perkara pasti bisa kita tanggung asalkan di dalam Dia. Karena di dalam Dia itu ada kekuatan yang selalu baru, bukan di luar, tetapi di dalam Dia. Solusi, jalan keluar atas semua perkara, masalah, situasi seperti ini hanya ada di dalam Dia, saudara. Ya, di masa seperti ini, jadi jangan sampai kita kehilangan kehilangan momentum untuk mengalami perubahan. Kita harus mengalami perubahan. Ya, semua pasti ingin mengalami perubahan, ingin keadaan berubah, ingin keadaan diubahkan. Tetapi ingat, itu semua dimulai dari dalam, bukan dari luar. Perubahan apa yang Tuhan ingin? Karena Tuhan pun juga ingin anak-anaknya berubah. Tuhan juga ingin agar umatnya mengalami perubahan. Perubahan apa yang Tuhan inginkan? Tentu perubahan yang semakin baik. Berubah ke bentuk semula. Itu pasti yang Tuhan inginkan. Mungkin kita bertanya-tanya, apa maksudnya berubah ke bentuk semula? Kita pasti semua tahu bahwa kita ini semua diciptakan segambar dan serupa Allah. Setelah manusia jatuh dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah, dan dengan segala cara sampai Bapa mengaruniakan anaknya yang tunggal, itu tujuannya adalah supaya kita kembali seperti semula, yaitu serupa dengan Dia. Itu perubahan yang Tuhan inginkan. Ada kesetaraan, karena yang saya katakan tadi, bahwa setelah manusia berdosa, kehilangan kemuliaan Allah, dan dengan berbagai macam cara Tuhan berupaya agar kita kembali menyadari bahwa kita ini harus kembali menyerupai Dia. Nah, saudara, sayangnya ada banyak orang yang tidak menyadari bahwa lewat anugerah Tuhan yang luar biasa, yaitu kasih karunia yang besar dengan Yesus dikirim ke bumi untuk menebus dosa, mengembalikan kemuliaan kita. Sayangnya ada banyak orang yang kurang menyadari sehingga tidak menggunakan apa yang telah Tuhan karuniakan dalam hidup kita. Segala anugerah kasih karunia yang begitu besar, yang sangat bisa untuk mengubah hidup kita, memulihkan hidup kita. Sayangnya tidak banyak orang menyadari sehingga tidak menggunakan semua yang Tuhan sudah berikan.
Sudah di dalam Kejadian pasalnya yang kedua ayat 15, demikian bunyi firman Tuhan, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ini perintah yang Tuhan berikan kepada manusia yang masih dalam keadaan segambar serupa, mengusahakan dan memelihara taman. Saudara, kalau kita renungkan, memelihara itu berbeda dengan mengusahakan. Memelihara itu artinya mempertahankan keadaannya tetap sama, mempertahankan keadaan tetap baik, artinya terpelihara. Tapi perintah pertama adalah mengusahakan. Nah, mengusahakan itu berarti mengembangkan untuk lebih baik lagi, untuk mengembangkan untuk lebih banyak lagi, itu mengusahakan. Mari kita renungkan, Taman Eden itu bukan buatan tukang kebun atau tukang taman. Taman Eden buatan Tuhan. Jadi tidak bisa terbayangkan betapa indahnya. Kalau sudah mungkin pernah bepergian ke sebuah taman atau rekreasi, tempat rekreasi, begitu kita melihat keindahannya, kita sangat terkagum-kagum dan begitu sangat antusias sekali untuk mengabadikannya, padahal itu hanya buatan manusia. Bisa saudara bayangkan betapa indahnya Taman Eden karena itu buatan tangan Tuhan. Tetapi kalau kita lihat perintahnya, ternyata Tuhan tetap ingin agar Adam mengusahakan. Mengusahakan berarti membuatnya lebih baik lagi, mengembangkannya lebih baik lagi. Kenapa masih harus diusahakan? Kenapa Tuhan begitu percaya kepada Adam? Apakah menurut Tuhan masih kurang baik kan Taman Eden? Tentu bukan itu. Tuhan meminta Adam karena Adam dianggap masih serupa dan segambar. Artinya bisa menggunakan semua potensi karena Adam tercipta berasal dari debu tanah dan dihembusi oleh nafas dari Tuhan. Jadi artinya karena Tuhan sudah merasa memperlengkapi Adam dengan segala potensi yang luar biasa, sehingga Tuhan tidak ragu untuk memberi tugas yang benar-benar sangat luar biasa, mengusahakan Taman Eden. Saudara, mari kita pun memahami, hari ini Yesus pun sudah meletakkan beberapa hal yang bisa mengembalikan kita ke bentuk semula, mengembalikan kita kepada panggilan yang semula, yaitu serupa segambar dengan Tuhan. Sehingga ketika kita bisa menyadari hal itu, maka itu akan memunculkan kekuatan untuk menanggung segala perkara. Segala perkara bisa kita tanggung. Mungkin ada banyak orang bertanya, bagaimana caranya? Bisa, asalkan kita sadar, kita kembali ke bentuk semula, serupa segambar dengan Allah, seperti saat keadaan Adam di Taman Eden. Ini yang ingin saya sampaikan, beberapa hal yang bisa mengembalikan kita ke bentuk semula dan memunculkan kekuatan untuk menanggung segala perkara. Yang pertama, saudara pahami bahwa kita ini punya kuasa. Kita punya kuasa. Di dalam Lukas 10 ayatnya yang ke-19, demikianlah bunyi firman Tuhan, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Ada kuasa yang Tuhan curahkan, dan itu ada pada diri saudara dan saya. Setiap orang yang menjadikan dirinya murid Yesus pasti menerima kuasa. Kuasa yang tertulis dalam ayat ini itu memiliki bahasa asli, yaitu dunamos atau dunamis, yang akhirnya berkembang menjadi kata dynamite atau dinamit, bahan peledak, sesuatu yang bisa meledak, sesuatu yang sangat besar kekuatannya. Saudara dan saya punya kekuatan itu. Asalkan kita percaya Yesus, maka kita berhak menerima dan sudah dicurahkan. Kita punya kuasa. Tetapi tidak banyak orang yang menyadarinya, sehingga kuasa itu belum terpakai dan bahkan tidak terpakai. Kenapa? Dan cara paling mudah, cara paling efektif untuk membangkitkan kuasa, untuk membangkitkan dunamos yang saudara saya punya, cara yang paling efektif adalah dengan hadirnya kesulitan, dengan hadirnya tekanan. Maka kuasa itu mau tidak mau pasti akan kita pakai, saudara. Saudara, keadaan ke depan tidak akan menjadi lebih baik, karena para nabi telah mengatakan hari-hari ini adalah hari jahat. Bahkan sampai menjelang kedatangan Tuhan, keadaan makin memburuk, saudara. Tetapi justru disitulah saat yang paling tepat
agar kita memunculkan kuasa itu. Saudara harus percaya bahwa ada kuasa dalam ucapan kita, ada kuasa di dalam doa kita, ada kuasa di dalam pengucapan syukur, ada kuasa di dalam pujian dan penyembahan. Memang masalah itu seringkali membuat kita mau tidak mau berdoa. Masalah mau tidak mau membuat kita akhirnya berpuasa, memuji, menyembah dan lain sebagainya. Sehingga tekanan itu memang adalah cara yang paling efektif untuk mengeluarkan kuasa. Jadi jika hari-hari ini kita mulai bertanya-tanya bagaimana supaya bisa menghadapi semua, bagaimana untuk bisa menanggung segala perkara, saudara jangan khawatir, kuasa itu ada pada kita. Kalau hari ini Tuhan izinkan keadaan yang seperti sekarang ini, itu pertanda bahwa Tuhan ingin mengingatkan kita bahwa kita punya kuasa untuk kita tunjukkan, saudara. Saudara, berapa banyak saudara yang pernah punya pengalaman dikejar anjing dan saudara lari secepat mungkin, setelah terengah-engah, setelah berhenti, saudara baru sadar, ternyata aku bisa lari secepat ini. Kenapa baru sadar? Kenapa baru bisa lari secepat itu? Gara-gara ada anjing yang mengejar. Jadi artinya selama ini karena tidak pernah dikejar anjing, maka kecepatan lari kita nggak pernah tahu padahal kita punya kecepatan itu. Di tengah pandemik ini pasti ada sesuatu yang akan membuat kita mengeluarkan semua potensi terbaik kita. Mari kita buka dalam Yohanes 14 ayat 12 hingga 14. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Sungguh dahsyat, saudara ya. Ternyata dengan kuasa yang ada pada kita itu sebetulnya kita bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang pernah Yesus lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar dari itu. Saudara harus percaya itu, saudara. Sehingga sebetulnya solusi itu bukan ada di luar, tetapi sudah ada di dalam kita, karena kita punya kuasa. Kalau kita mau kembali ke bentuk semula kita pasti bisa melewati semua ini. Sayangnya ada banyak orang yang belum meninggalkan kehidupannya, belum mau beralih kepada kehidupan yang memang Tuhan sudah persiapkan bagi kita. Yang kedua, yang perlu kita pahami, yang ada di dalam diri kita, yang seharusnya bisa membuat kita kembali kepada rancangan Tuhan, dan kita ada kekuatan baru yang membuat kita sanggup menanggung segala perkara, yaitu hikmat. Kita ini ada hikmat di dalam kita. Hikmat itu sudah dicurahkan kepada kita. Di dalam Pengkhotbah 10 ayat yang ke-10, jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Yang terpenting antara sekian banyak faktor penting untuk mengalami keberhasilan, yang terpenting di atas segalanya itu hikmat. Hikmat yang dari sorga tentunya. Hikmat itu memberi kekuatan untuk berhasil. Tuhan sudah memberi kita hikmat. Dalam bahasa asli hikmat itu disebut Sofia ya. Asalkan kita meresponi dengan benar ya, takut akan Tuhan, karena permulaan hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Asalkan kita meresponi dengan benar, maka hikmat yang ada pada kita yang dari Tuhan itu akan menuntun kita kepada keberhasilan. Apapun kondisinya, selalu berhasil adalah hasil akhirnya kalau kita merespon hikmat dengan benar. Kenapa? Karena hikmat itu sudah Tuhan tebarkan di sekeliling kita. Amsal 1 ayat 20 dan 21. Amsal yang pertama ayat 20 dan 21, hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya, di atas tembok-tembok ia berseru-seru, di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya. Perhatikan saudara, ternyata hikmat itu ada di sekitar kita.
Dikatakan di sini di jalan-jalan, di lapangan, di tembok-tembok, di pintu-pintu gerbang, ia mengucapkan kata-katanya. Artinya apa? Segala sesuatu yang kita baca, mungkin itu hanya sekedar tulisan reklame atau tulisan brosur yang menempel di mana-mana atau perkataan orang-orang di sekitar kita, ternyata itu bisa memberikan sesuatu kekuatan yang baru, bisa menjadikan hikmat yang bisa kita terima, saudara. Asalkan kita meresponinya dengan benar, ya. Mungkin kita tanpa sadar kita mungkin naik angkutan umum, tiba-tiba ada tulisan stiker kecil yang sepertinya tidak ada apa-apanya. Tiba-tiba bisa saja itu merupakan hikmat yang dari Tuhan. Dan di sekeliling kita, firman Tuhan katakan hikmat itu ada, asalkan kita mau meresponinya. Nah, saudara, hari-hari ini kita tahu senjata yang paling mematikan itu bukan senjata otomatis, senapan otomatis atau senjata biologis yang sedang diperbincangkan oleh dunia. Senjata paling mematikan hari-hari adalah di tangan kita, itu media sosial. Kita bisa lihat di akhir-akhir ini perpecahan, perseteruan, kesalahpahaman, dan lain sebagainya itu seringkali justru muncul bermula dari media sosial. Pernyataan-pernyataan yang tidak mendasar atau berita-berita yang bohong dan lain sebagainya, saudara, ya, itu adalah senjata yang sangat berbahaya hari-hari ini untuk menghancurkan. Nah, saudara, bukankah kata-kata kalau kita menggunakannya dengan baik, dengan hikmat, maka kata-kata itu bukan menghancurkan tapi untuk membangun. Ya, kalau kita mau berhasil, saudara, kita sudah memiliki hikmat. Sehingga apa yang kita ucapkan, sehingga apa yang kita lakukan, itu akan mendatangkan keberhasilan. Kalau kita salah menggunakannya jadi malapetaka. Hikmat yang salah digunakan akan jadi malapetaka. Perkataan yang salah penggunaannya akan menjadi malapetaka. Tetapi perkataan atau hikmat yang benar, kalau kita tepat menggunakannya, maka akan jadi berkat. Yakobus 3 ayat 15-17, itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Kita bisa bandingkan, kita bisa lihat, ada hikmat dari dunia, ada hikmat yang dari atas. Kalau kita menggunakan hikmat dari dunia, yang terjadi adalah kekacauan, perbuatan jahat. Tetapi kalau kita menggunakan hikmat dari atas, ada perdamaian, ada buah-buah yang baik, keadaan semakin baik. Sekali lagi, saudara, apakah keadaan itu makin baik atau justru memburuk? Kuncinya ada di dalam kita, yaitu hikmat yang sudah Tuhan curahkan. Kalau kita menggunakan hikmat dari atas, kita akan mengalami keadaan yang makin baik. Semua tergantung dari kita, saudara, ya, bukan dari luar solusinya. Yang terakhir, yang kita punya, yang bisa saya sampaikan, beberapa hal yang bisa sampaikan. Yang pertama, kita punya kuasa. Yang kedua, kita punya hikmat. Yang ketiga, ada damai sejahtera. Saudara, damai sejahtera itu sebetulnya modal berharga untuk tetap bertahan. Asalkan kita punya damai sejahtera. Damai sejahtera itu bukan dari luar yang kita tarik ke dalam, tapi damai sejahtera itu dari dalam yang kita bawa keluar. Di mana tempat yang bisa memberi damai? Kalaupun ada sebuah tempat yang mendatangkan damai, apakah ketika kita keluar dari tempat itu, damai itu tetap ada di hati kita? Tidak, saudara. Tetapi, saudara, kalau kita mengeluarkan damai yang ada dalam kita, tempat seburuk apapun akan berubah menjadi nyaman dengan kehadiran kita. Yesaya berkata bahwa dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Kita kuat kalau kita punya damai. Damai sejahtera yang dari Tuhan. Kita tenang, kita percaya, maka terletak kekuatan kita. Bukankah dengan tenang, maka kita bisa fokus dan memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan dengan orang yang tergesa-gesa, tidak tenang. Dan beberapa kali Yesus juga pernah menegur, sehingga seseorang kesulitan mengalami keajaiban. Yesus menegur, kenapa kamu khawatir? Kenapa kamu tidak percaya? Orang yang khawatir, orang yang tidak percaya sebetulnya juga tanda bahwa dia kehilangan ketenangan, dia kehilangan damai sejahtera, sehingga takut.
sehingga tidak tenang, sehingga khawatir dan sukar untuk percaya karena tidak ada damai sejahtera di hatinya. Saudara, Tuhan sudah mencurahkan damai sejahtera yang tidak seperti damai yang bumi atau dunia sediakan. Yohanes 14 ayatnya yang ke-27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Damai sejahtera itu sudah ditinggalkan, diberikan kepada kita. Dan ingat, apa yang Tuhan berikan, damai sejahtera yang dari sorga, itu tidak sama dengan damai sejahtera yang dunia berikan. Berbeda, saudara ya, dari damai sejahtera yang diberikan oleh dunia. Nah, sudah dikasih Tuhan, ayat penutupnya kita lihat damai sejahtera yang seperti apa. Filipi 4 ayat 6 dan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ini yang menjadi perbedaan damai sejahtera yang dari Allah dengan damai sejahtera yang dari dunia. Kalau damai sejahtera dari Allah itu melampaui segala akal, artinya tidak bisa dinalar, saudara, melampaui segala akal. Maksudnya seperti apa? Kalau saudara ingat bahwa Yesus pernah tertidur di dalam perahu, di mana perahu sedang diombang-ambingkan ombak yang begitu kencang. Semua murid ketakutan, tapi Yesus justru tertidur. Saudara, itulah yang disebut damai sejahtera yang melampaui segala akal. Bagaimana mungkin seseorang di tengah badai masih memiliki ketenangan sampai tertidur di tengah orang-orang yang begitu ketakutan? Itulah damai sejahtera yang melampaui segala akal dan sudah dicurahkan bagi saudara saya. Di tengah hiruk pikuk dunia yang sedang ketakutan dengan virus-virus yang mematikan, dengan krisis ekonomi yang siap menghadang, semua sedang kebingungan, badai yang terus-menerus datang, saudara. Tapi kalau kita menggunakan damai sejahtera yang dari sorga, maka kita tidak terpengaruh dengan keadaan di luar. Nah, saudara, jika seandainya cuaca di luar sedang hujan lebat, sementara kita harus keluar karena ada keperluan, bukankah kita tidak harus merubah cuacanya? Tetapi saudara, kalau kita memang harus keluar, yang kita rubah adalah pakaian kita. Kita harus ganti dengan pakaian yang tebal, panjang, dan anti air atau jas hujan, baru kita keluar. Kita tidak harus mengubah cuacanya. Itulah yang Tuhan ingin sampaikan pada pagi hari ini. Semua kelengkapan itu sudah ada dalam hidup kita. Kalau kita menghadapi cuaca yang tidak baik, ada kalanya memang Tuhan merubah atau menghentikan badai, tapi ada kalanya badai itu dibiarkan ada dan Tuhan ingin membuat kita semakin berubah. Artinya begini, saudara, Tuhan sangat bisa, sangat mungkin untuk menghentikan virus corona, untuk bisa memulihkan keadaan dunia seperti membalikkan telapak tangan, sangat bisa. Tapi ternyata kenyataannya Tuhan lebih tertarik untuk merubah kita daripada merubah keadaan di luar sana. Karena yang Tuhan mau adalah kita kembali ke bentuk semula, yaitu serupa dengan Kristus. Saya percaya saudara bisa menangkap pesan firman Tuhan pagi hari ini. Tetaplah percaya, kita pasti bisa bertahan, bahkan keluar sebagai umat yang lebih dari kemenang. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa, pesan firman Tuhan telah menyatakan pada pagi hari ini, biarlah kami semua bisa berjalan berdasarkan firman Tuhan. Biarlah kami tertuntun untuk bisa memenangi setiap perkara, karena kekuatan yang terbesar ada di dalam kami. Ada kuasa, ada hikmat, ada damai sejahtera. Dan ada beberapa hal lain lagi Tuhan yang mungkin Tuhan akan terus nyatakan di hari berikutnya, sehingga kami selalu bisa memenangi segala perkara, bahkan menjadi umat yang lebih dari pemenang. Kami yakin Kau beserta kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita telah diberkati kebenaran firman Tuhan, dan tiba waktunya untuk kita mengucapkan syukur kita kepada Tuhan. Dan sebelum kita memberi, mari kita berdoa di dalam bersama-sama. Terima kasih Yesus,
Engkau Bapa menjadi kekuatan dalam hidup kami, kalau penuntun dalam kehidupan kami Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, rumah tangga kami, pekerjaan kami, dan segala hal Tuhan yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami rindu memberi yang terbaik untuk Engkau, baik itu untuk persembahan, untuk pekerjaan Tuhan, pasukan persepuluhan, ucapan syukur dan segalanya Tuhan. Biar Tuhan memberkati tangan-tangan yang akan memberi. Kami percaya Engkau akan mengembalikan dengan hujan berkat dalam kehidupan kami. Diberkatilah pekerjaan kami, usaha kami, dan segala hal yang Tuhan ada dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang memberi dengan sukacita kita katakan amin. Hari kita memberi dengan sukacita, kita bawa pujian kita, bahwa kita mengatakan Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku, kasih setianya. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib kuasa dalam nama-Nya, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku, Yesusku luar biasa. Yesus memberkati setiap persembahan kita, dan baiklah tiba waktunya kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita percaya berkat Allah melimpah dalam hidup kita, penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kita. Mari kita naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Yakinkan hidup kita bahwa Tuhan selalu ada memegang tangan kita, Dia selalu menyertai langkah kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Katakan kepada Tuhan, Yesus pegang erat tanganku, ku telah dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau asal namaku hidup. Yesus, Yesus pegang erat tanganku, ku telah dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau asal namaku hidup, Engkau asal namaku hidup, Engkau asal namaku hidup. Sungguh Tuhan, Engkaulah satu-satunya alasan kenapa kami ada sampai hari ini, dan kami bisa terpelihara sempurna semua karena Engkau. Kami mengucap syukur dan kami percaya mata Tuhan tetap tertuju pada bangsa kami, tetap tertuju kepada rakyat Indonesia, pada gereja Tuhan, pada anak-anak-Mu semua ya Bapa. Kami dan dirinya terus menaikkan doa bagi keadaan sekeliling kami. Engkau memberkati para pemimpin yang saat ini benar-benar dituntut untuk bisa bertindak dengan langkah-langkah yang bijaksana, keputusan-keputusan yang bijaksana. Dan biarlah Engkau juga memberikan hati yang baru kepada penduduk Indonesia, sehingga selalu ada ucapan syukur, selalu ada kerendahan hati. Kami berdoa juga Tuhan untuk
pemerintahan yang ada sampai di daerah di mana tempat kami berada, di mana gereja Tuhan berdiri sampai di pelosok desa. Tuhan berkati mereka semua, dan biarlah sungguh di akhir zaman ini kami semua berfungsi sebagaimana mestinya itu menjadi terang dan garam dunia, agar semakin banyak jiwa dimenangkan dan Yesus segera datang, kami mengalami kemuliaan yang baru ya Bapa. Tuhan, kami berdoa untuk setiap keluarga yang hari-hari mungkin mengalami tekanan-tekanan yang berbeda dari sebelumnya. Tetapi biarlah ketika setiap keluarga memiliki kesatuan, keutuhan yang kuat, biarlah mereka semua akan melihat sendiri dan menyaksikan sendiri, mengalami sendiri sesuatu karya yang besar yang Tuhan akan kerjakan. Kau memberkati pekerjaan, Kau memberkati usaha umat Tuhan, Kau memberkati hubungan mereka sehingga mereka semakin erat di dalam roh, selalu membangun mesbah doa dalam keluarga. Anak-anak diberkati di masa-masa pandemi ini, dijauhkan dari segala yang buruk, dijauhkan dari segala yang tidak baik, dan pendidikan mereka pun diberkati. Tuhan, kami juga serahkan hari-hari kami berikutnya, karena tidak ada seorang pun dari kami yang bisa mengetahui dengan pasti apa yang akan terjadi esok. Tapi buat agar kami yakin percaya, bersama Yesus kami pasti bisa melakukan perkara besar. Kami siap Tuhan untuk melangkah bersama-Mu. Biarlah Roh-Mu senantiasa menaungi kami tinggal dan berjalan di atas kebenaran firman Tuhan. Mari saudara kasih Tuhan, bukalah kedua belah tanganmu di depan Tuhan. Terimalah saat ini berkat yang tersedia bagi engkau. Terimalah berkat di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, hanya di dalam nama Yesus. Tuhan berkati engkau berdasarkan kekayaan dan kemuliaannya, berdasarkan kasih setianya. Ditambah-tambahkannya segala yang baik atasmu, semakin hari semakin bertambah-tambah, bahkan mulai saat ini, esok, sampai selama-lamanya. Semua yang percaya diberkati Tuhan, mari bersama kita katakan, amin.